Piala Presiden memang belum diumumkan secara resmi kapan kick off-nya, tapi ramai beredar katanya sih 25 Juni akan dimulai. Tapi kan menurut Direktur PT LIB Peri Paulus, Piala Presiden itu rencananya akan dimulai 10 hari sebelum kick off Liga 1, atau kalau kami kira-kirakan ya sekitar tanggal 22 Juli loh ya, bukan Juni. Nah, kalau seandainya jadi tanggal 22 Juli, ini kita ada dua sisi nih yang harus kita lihat nih. Yang pertama, Piala Presiden akan digelar ketika bursa transfer sudah ditutup. Karena kan rencananya bursa transfer ini tuh dibukanya 10 Juni sampai 10 Juli. Tapi jika Piala Presiden dimulai 22 Juli, artinya ada kemungkinan bursa transfer akan dimundur. Bisa jadi kan yang awalnya 10 Juni diundur jadi 20 Juni sampai 20 Juli gitu kan. Karena kan biasanya Piala Presiden ini tuh buat uji coba. Para pemain yang baru direkrut klub akan dipertahankan atau mungkin dilepas. Nah, di ajang inilah dicobanya. Jadi menurut kami kalau misalnya Piala Presiden ini digelarnya 22 Juli, otomatis bursa transfer pun akan dimundurkan, nggak 10 Juni lagi, tapi kemungkinan di akhir Juni deh. Nah, belum juga diumumkan kapan tanggal kick off-nya. Para klub ini udah sibuk aja, udah rempong duluan nih. Ada yang setuju, ada yang protes, ada yang inilah itulah. Beberapa tim yang nggak setuju dengan rencana Piala Presiden ini seperti Bali United dengan alasan karena pemain Bali United ini ompong. Di tanggal segitu pemain Bali United ini belum kumpul katanya. Nah, kalaupun ternyata terpaksa harus ada turnamen ini ya, kata Teko sih dia akan pakai pemain U20 aja. Yang kedua, kalau dimulainya 10 hari sebelum kick off Liga 1, apa nggak terlalu mepet? Pesertanya kan dari Liga 1 nih jadi 18 tim. Kalau 18 tim dibagi 3 grup, berarti satu grup diisi 6 tim dong. Nah, 6 tim dalam satu grup berarti 5 kali main dong. 5 kali dalam 2 hari itu sama dengan 10 hari. Kan nggak cukup waktunya. Kecuali 18 tim ini dibagi ke 4 grup. Itu artinya ada grup yang isinya 4, ada grup yang isinya 5. Nah, kalau satu grup isinya 4 berarti 3 kali main. 3 kali main kali 2 hari itu 6 hari. Tersisa 4 hari. Apakah cukup ke perempat final, semifinal, dan final? Ini juga sama juga mepet. Makanya daripada kita menduga-duga dan mendebak-debak, biar lebih jelas kita tunggu aja pernyataan resmi dari LIB. Kapan Piala Presiden dimulai, seperti apa formatnya, dan siapa aja peserta yang akan ikut. Paham ya? Lanjut ya, setelah kemarin, bukan kemarin sih, sampai hari ini pun masih rame tuh para pemain lokal kita yang menyatakan protes pada regulasi 8 pemain asing. Tapi rupanya ada loh para pemain yang setuju dengan 8 pemain asing. Dan dengan setujunya para pemain ini dengan regulasi 8 pemain asing, maka muncullah sebuah tagar, yakni Sepak Bola Indonesia Maju. Nah, tagar ini kabarnya akan menjadi tandingan melawan tagar Inikah Sepak Bola Indonesia. Beberapa pemain yang setuju dengan regulasi ini diantaranya adalah Diego Michel dari Borneo FC yang setuju dengan regulasi 8 pemain asing. Kenapa Diego setuju? Alasan Diego ini berkaca pada liga luar yang makin maju dengan adanya regulasi ini. Nah, ini pernyataan dari Diego Michel. Lalu ada Zulkifli Syukur, legenda PSM Makassar yang juga pernah berkostum Persib, menyerukan hal yang sama.
Menurut Bang Zul, pemain Indonesia harusnya jangan pesimis dan jangan down, tapi harusnya dijadikan sebuah motivasi. Sebab jika pemain nggak punya motivasi untuk bersaing, jangankan 8 pemain asing, tanpa pemain asing pun mereka akan terjungkal, mereka akan tersingkir karena mereka nggak punya motivasi buat bangkit. Ini kata-kata yang ditulis oleh Zulkifli Syukur. Yang menarik justru ada beberapa pemain, ini khususnya dari Persib loh, ini yang emosi saat dikomentari oleh netizen, saat mereka memposting itu terus dikomentari oleh netizen. Seperti Reki Rahayu yang nulis kayak gini nih, gak usah pada ngebacot, nyampah kalian, gak ngerti bola. Iya deh, si paling ngerti bola. Begitu juga dengan Hen-Hen Herdiana yang ngebales dari komentaran para netizen dengan hampir sama, cara ngebalesnya pun begitu. Iya deh, kalian yang paling tahu bola, kalian pemain bola lah, kita mah cuma penonton tahu apa gitu kan pikiran kalian. Tapi buktinya kita ini netizen tahu loh, kalian ini nih pengen atau nggak pengen 8 pemain asing itu, cuma kalian takut kan gaji kalian jadi lebih kecil dari pemain asing, ya kan? Ya kalau kalian pengen gaji gede, gaji kalian tetap gede. Kenapa kami bilang gaji kalian tetap gede? Karena faktanya ya, gaji pemain lokal kita itu banyak loh yang lebih gede dari gaji pemain asing. Jadi kalau regulasi ini ditambah, otomatis klub pilihnya pemain asing dong, karena udahnya bagus, gajinya lebih murah. Itu loh salah satu alasan. Nanti kita jelaskan kenapa ini bisa menjadi alasan. Ada seorang presiden klub yang juga membeberkan hal ini ya. Ya kalau kalian pengen gaji gede, kontrak panjang, ya tunjukin kemampuan saat latihan maupun saat bertanding gitu loh. Jangan malah begini. Mau contoh, lihat tuh Liga Thailand, itu kan kuota asingnya nggak terbatas, tapi cuma 9 pemain yang boleh main dalam satu laga. Catet ya, 9 pemain main sekaligus loh ya. Apakah para pemain lokal Thailand ciut nyalinya dan down? Enggak. Justru ini dijadikan motivasi buat mereka. Buktinya top scorer sementara Liga Thailand itu justru pemain lokal loh, Supachai Jaidad dari Buriram United dengan 21 gol. Dan unggul dari Willen Mota dari Bangkok United dengan 20 gol. Terus top asisnya pun pemain Thailand loh, dari Teraton Bunmatan. Apa artinya? Inilah yang harus kalian tiru, mental. Tapi ya inilah realita pemain lokal kita yang ada di pikirannya. Ya udahlah ya, ini kan sepak bola Indonesia, ini kan Liga Indonesia, ya udah mainnya di Indonesia aja. Ngapain sibuk-sibuk ngurusin main di internasional? Kan gitu. Padahal mereka lupa yang minta regulasi ini kan para klub, bukan PSSI dan LIB loh yang minta. Nah, kenapa klub ini mau regulasi ini? Karena mungkin mereka ini pengen pemasukan tambahan, ekonominya stabil gitu loh. Karena kalau Liga Indonesia ini maju dan rankingnya naik, pasti sponsor berdatangan. Sebab kalau Liga Indonesia ini ada di bawah terus rankingnya, ya mana mau di Liga Internasional, mana mau dapat sponsor. Terus juga kita tahu lah, gaji dari pemain asing itu ternyata nggak lebih gede dari pemain lokal. Nah di sini kita tahu lah, para klub ini lagi kesulitan keuangan. Jadi mereka ya mungkin mikirnya gini ya, pemain asing kan lebih bagus, gajinya lebih kecil. Ya udah, ngapain juga sibuk-sibuk ngurusin pemain lokal, atau pemain lokalnya juga nggak mau bersaing kan gitu. Nah, apa mau kalian kalau misalnya Liga Indonesia ini terpuruk terus, nggak dapat sponsor, nggak main di liga di luar negeri, terus kalian tiba-tiba klubnya kesulitan keuangan, gaji kalian ditunggak, yang udah-udah aja banyak kok. Musim kemarin para klub ini nunggak gaji, apa nggak mikir ke situ? Entahlah. Selain itu, klub pun pasti ya menginginkan regulasi seperti ini tuh udah bicara dengan pelatih. Nah, klub nanya sama pelatih. Akhirnya pelatih ngomong ini, itu pemain lokal gimana ya, malas-malasan saat bertanding dan latihan. Akhirnya apa? Ada keinginan kan dari pihak pelatih juga, lebih baik ya pakai pemain asing aja, lebih giat kok latihannya, lebih giat kok mainnya kan gitu. Jadi kembali ke diri pemain lokal itu sendiri. Sudah maksimalkah kalian? Jangan memprotes tapi kalian nggak introspeksi diri dulu gitu loh. Nah seperti yang kami bilang, kenapa para klub ini lebih ingin pakai 8 pemain asing? Karena memang ternyata gaji pemain asing itu nggak lebih mahal dari pemain lokal. Bahkan pemain lokal banyak yang gajinya lebih mahal dibanding pemain
luar, pemain asing. Nah, ini yang diungkapkan oleh Presiden Dewa United Adrian Satyanegara terkait PSSI dan PT LIB tentang aturan penambahan kuota pemain asing. Menurut saya, melihat belakangan melonjaknya harga-harga dan gaji pemain lokal itu yang menjadi acuan PSSI dan LIB untuk menambah kuota pemain asing di luar untuk meningkatkan kualitas liga, ujar Adrian Satyanegara. Udah paham ya sekarang kenapa para pemain lokal ini rame-rame memprotes soal regulasi 8 pemain asing. Itu permasalahannya. Jadi mereka ini takut nggak dipakai lagi oleh klub karena klub ini mikirnya gaji pemain asing lebih murah, kualitas lebih bagus, mental lebih bagus gitu kan. Makanya mereka pada protes. Paham ya kenapa rame banget nih yang protes? Oke, lanjut ya, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar maupun di media sosial kami. Tapi kami akan random aja jawabnya ya. Kita satuin aja jawabannya ya. Yang pertama yang nanya Teko di Bali United out apa enggak? Ada yang bilang out, ada yang bilang stay. Yang mana yang menerbang? Kalau ngomongin soal kontrak, Teko ini kan kontraknya sampai 2026, yang artinya harusnya Teko ini stay. Yang ingin Teko out itu cuma sebagian supporter Bali United. Tapi itu pun setahu kami ya, Teko tetap kekeh ingin stay di Bali United. Jadi kalau secara kontrak, Teko harusnya stay. Yang kedua, apakah Piala AFC yang diikuti nama Persib dan Madura disiarin di TV apa enggak, dan TV mana bang yang nyiarin? Biasanya disiarin ya. Kalau musim kemarin tuh disiarin di RCTI deh. Tapi kalau musim ini belum tahu sebab belum ada pengumuman ya apakah RCTI atau Indosiar. Karena timnas aja katanya akan pindah ke Indosiar. Jadi ya pantengin aja ya apakah di RCTI atau Indosiar ya. Tapi kalau menurut kami tetap disiarin, yang pasti tetap disiarin. Kenapa demikian? Nggak ada satupun TV nasional yang nggak mau nyiarin pertandingan AFC karena ratingnya lebih tinggi dan untungnya pun 2 kali lipat daripada nyiarin Liga Indonesia. Jadi nggak ada satupun TV di Indonesia yang nggak mau nyiarin pertandingan AFC. Yang ketiga yang nanya, apakah musim depan juara regular series akan mendapatkan piala lagi seperti kemarin apa enggak? Jawabannya ya, mendapatkan lagi. Sebab selama format kompetisinya masih sama, harusnya sistemnya pun sama. Jadi kalau musim kemarin Borneo angkat trofi regular series, harusnya musim depan pun juara regular series akan angkat trofi juga. Tapi ada sedikit yang beda mungkin dari harga hadiah aja. Yang kabarnya sih akan naik nih juara regular series hadiahnya. Yang keempat yang nanya nih, Bang kenapa Sintayong ini selalu ngelarang pemain timnas main di Liga 1? Itu mah gak usah dijawab, semua juga udah pada tahu. Ya karena kompetisi Liga 1-nya masih amburadul, yang ada pemain timnas jadi hancur kalau main di Liga 1. Yang kelima, ini banyak banget yang nanya, Bang kenapa bang di videonya banyak banget iklan pinjol lagi? Sebenarnya ini sih kami nggak ada hubungannya banget, cuman ya karena banyak banget yang nanya ya udah kami jawab aja. Saya jawab ya, soal iklan itu bukan tanggung jawab saya, itu haknya YouTube. Mau pasang iklan berapapun itu ya terserah YouTube. Saya itu nggak ada kerjasama dengan iklan apapun dan kami nggak pernah nayangin iklan apapun lo ya. Channel ini tuh kalau kalian mau tahu ya, setiap upload video itu cuma dikasih 2-3 iklan aja. Sisanya itu punya YouTube semua. Jadi setiap kami upload video, kalau cuma dikasih 2 iklan, sementara satu iklannya itu harganya $0,010 atau sekitar 200-400 perak, berapa tuh kami dapatnya tiap bulan. Jadi bisa dibilang channel ini tuh penghasilannya jauh di bawah UMR yang 6 juta. Itu di bawah 6 juta banget tuh ya. Jadi kalau soal iklan itu bukan urusan kami loh ya.
Jadi kalian nih jangan salah paham ya, jangan ngiranya wah nih penontonnya banyak terus nih channel nih pasti penghasilannya banyak. Amin kalau banyak, tapi buktinya ya channel seperti ini, seperti saya ini gitu yang re-uploader ini tuh harga iklannya sangat kecil loh. Jadi jangan berpikir wah ini jadi orang jadi kaya raya nih. Enggak juga, bahkan kami jujur aja di bawah UMR loh setiap bulan dapatnya. Makanya nggak terlalu fokus di sini karena ya penghasilannya tuh nggak mencukupi. Yang keenam yang bertanya, Bang apa benar Tom Haye jadi ke Persib? Ini udah kami jawab ya. Jadi jangankan Tom Haye, siapapun selama Sintayong melatih timnas, ini akan sangat susah pemain timnas main di Liga 1. Meskipun faktanya ya, nih kita akan kasih lihat draftnya pemain timnas yang dibidik klub Liga 1. Ada Jay Ijes dan Nathan Choaon yang dibidik oleh Persebaya. Ada Tom Haye yang dibidik oleh Persib Bandung. Ada Jordi Amat yang juga dididik oleh Persija, Arema, Bali United, Persib Bandung, Borneo FC, dan Dewa United. Ada Ragnar Oratmangun yang dibidik Bali United, Persib, Arema, Persija, serta yang lain juga. Ada Sen Patinama yang dibidik oleh Persija, Arema, Bali United, dan juga Barito Putra. Ada Ivar Jenner yang dibidik Persija, Dewa United, Bali United, Barito Putra, dan lain-lain. Tapi kan ini sangat sulit. Kenapa demikian? Sebab ada satu peraturan tak tertulis di timnas. Jadi jika seorang pemain timnas yang mau main di Liga Indonesia harus bicara dulu sama Sintayong. Kalau Sintayongnya mengizinkan ya berarti lanjut. Tapi kalau Sintayongnya nggak mengizinkan, jangan harap ada pemain timnas di bawah asuhan Sintayong yang akan main di Liga 1. Karena setahu kami ya selama Sintayong masih melatih timnas, Sintayong lah yang akan menyarikan klub di luar negeri agar para pemain ini tetap bermain di luar negeri. Kita kasih contoh Asnawi dan Arhan aja deh ya. Usai dilepas Ansan Greener dan Jeonnam Dragon, Sintayong ini nyariin klub loh buat Asnawi dan diperolehlah di Thailand. Artinya apa ya? Sintayong nggak mau Asnawi ini kembali main di Indonesia. Begitu juga dengan Arhan yang direkomendasikan Sintayong ke Suwon FC. Nah sekarang ada Tom Haye, Sen Patinama, dan lain-lain. Dan ini pun sama, lagi dicariin klub di luar negeri sama Sintayong. Kalau begitu Sintayong ngeremehin banget dong sama Liga Indonesia. Bukan ngeremehin, tapi realistis. Buktinya baru ada wacana 8 pemain asing aja udah pada down, udah pada pesimis ya kan? Belum lagi masalah kontroversi wasit di sana sini. Yang ada pemain timnas jadi melempem. Gak usah jauh-jauh deh, Jordi Amat aja di Liga Malaysia. Ingat Liga Malaysia lo ya, ini di Liga luar. Itu performanya jadi turun loh. Apalagi ketika main di Liga Indonesia. Makanya Sintayong ini nggak pengen pemain timnas ini justru jadi meredup gitu loh. Nah kita akan coba bahas nih satu pemain yang kabarnya santer nih dibidik oleh tim Liga 1. Setelah kemarin ada Jay Ijes yang dibidik oleh Persija, kini giliran Tom Haye. Sebenarnya Tom Haye sih bukan baru ini sih, dari kemarin-kemarin juga udah dirumorkan ke Persib. Dan faktanya memang Persib menginginkan Tom Haye, tapi ini sangat sulit sebab STY pasti nggak akan menyetujuinya. Nah saat ini kan banyak banget nih berseliweran rumor-rumor pemain asing yang akan dirumorkan ke Persib. Ada si Ano, ada si ini, si itulah. Yang terbaru ada nama Bruno Kattenhede yang kabarnya pun diisukan akan kembali ke Persib setelah datangnya atau kembalinya Robert Rene Albert ke Persib. Ya kalau yang ini kami juga udah tahu sih, sebab ya kalau benar Rene Albert bawa Kattenhede ke Persib, ini artinya kan Rene Albert ikut campur dong urusan Boyan Hodak soal pemain. Ya meskipun kami pribadi sih sebenarnya setuju aja kalau Kattenhede balik ke Persib. Tapi kan ini urusannya balik lagi urusan Boyan Hodak. Kalau misalnya Rene Albert menawarkan Kattenhede kembali ke Persib, otomatis ini kan mengacak-ngacak dong. Ngacak-ngacak tugas dia sebagai direktur teknik dong. Sementara Hodak ini kan udah memilih pemain asal Kroasia. Apa jadinya ketika ada intervensi dari pihak lain terhadap pemain? Ini kan akan mengganggu nih cara kerja dan juga kestabilan Persib gitu loh. Sama untuk slot Asia juga tinggal satu nih. Kemarin kan banyak banget seliweran nih yang udah pernah kami bahas seperti Sato, Sakai, Paulo Josue, dan Morales.
kami sih sebenarnya nggak terlalu tertarik sih, sebab ya udah hafal para pemain permainan para pemain ini. Justru kami ini inginnya Persib ini merekrut Ali Jassim dari Irak. Ini pemain kan masih muda nih, tapi tim sekelas Irak ini bergantung sama pemain ini loh. Ini artinya apa? Ini pemain luar biasa dong. Jadi ini akan sangat menguntungkan kalau Persib merekrut Ali Jassim. Jassim ini multifungsi, winger iya, gelandang serang iya, striker iya. Jadi akan sangat menguntungkan banget bagi Persib andai Persib mau menebus Ali Jassim ke klubnya. Apalagi kontrak Ali Jassim ini akan habis di akhir Juni ini. Nah, gimana tuh Bos Teddy? Angkut enggak? Daripada Tom Haye yang sulit didapat ya mendingan Ali Jassim lah. Mumpung masih gratis loh. Kabar Ali Jassim yang dibidik Persib ini awalnya tuh direkomendasikan sama Boboto saat melihat Indonesia melawan Irak kemarin. Kami langsung menyampaikan ini pada pihak manajemen Persib. Kami bilang, bos kenapa gak rekrut Ali Jassim? Terus apa jawabannya? Gak ada, cuma senyum-senyum doang. Artinya apa? Artinya pihak Persib ini sudah punya pemain pilihan sendiri dan itu mungkin pilihan pelatih. Tapi ya udahlah, yang penting kan kami udah coba ngomongin lo ya sama pihak manajemen Persib. Ya kalau nggak ditanggepin ya kami bisa apa?